Sahabat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali dengan sapaan sahabat di bawah tema Patience atau kesabaran. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Tolonglah dalam refleksi kami, supaya kami boleh ya Bapa dikuatkan, dan bersama-sama kami merenungkan tentang apa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Hadirlah bersama dengan kami dan kuasailah pertemuan kami ini di bawah terang firman-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahannya untuk boleh dipakai menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, ketika saya dan saudara menjalani perjalanan hidup, maka seringkali ada banyak hal yang membutuhkan yang disebut kesabaran. Ketika kita sedang menunggu sesuatu hasil, apakah itu pemeriksaan kesehatan kita, ataukah perubahan yang kita harapkan, baik dari pasangan hidup, baik dari anak-anak, ketika kita juga mengharapkan pekerjaan baru di tengah-tengah era pandemi yang sangat sulit ditebak ujungnya. Ketika kita juga mengharapkan bahwa segala sesuatunya kembali pulih seperti sedia kala, dan kita yang mengalami dampak yang kuat daripada pandemi ini di bidang ekonomi berharap bahwa semua keadaan bisa kembali menjadi baik. Namun proses itu seringkali seperti orang yang terjaga lewat tengah malam, dan dia menyadari bahwa gelap begitu pekat. Maka apa yang membuat dia bisa menjalaninya sampai fajar menyingsing? Dia mesti yakin bahwa di ujung semua kepekatan yang melelahkan, jam-jam yang terasa lambat, di ujungnya pasti fajar menyingsing. Maka meminjam apa yang dikatakan oleh penulis Prancis Simone Weil, di sana dia katakan, menunggu dengan sabar dalam pengharapan adalah dasar dari kehidupan spiritual kita. Menunggu dengan sabar, apa yang dikatakan dalam pengharapan adalah dasar dari kehidupan spiritualitas kita. Ketika saya dan saudara-saudara menjalani saat-saat yang kita katakan gelap itu begitu menakutkan, mencemaskan, dan saya tidak tahu sebab ujungnya bukan saya yang pegang. Apa yang membuat kita bisa menjalani seluruh apa yang disebut dengan proses-proses melewati saat-saat yang tidak pasti, saat-saat yang menggelisahkan, saat-saat yang kadang-kadang membuat kita kehabisan emosi di sana. Maka kita ingin belajar dari apa yang dikatakan Paulus ketika ia memberi nasihat kepada jemaat Roma yang menghadapi penindasan, tekanan baik dari luar maupun dari dalam mereka sendiri, di tengah-tengah kemelut yang sulit untuk dibaca ujungnya. Maka dalam Roma 12 ayat 12, di sana Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Untuk kita sampai menemukan yang kita harapkan, atau menerima ketika akhirnya di ujungnya ternyata harapan kita berbeda dengan yang kita pikirkan. Maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan bertekun dalam doa, mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Mohon Tuhan yang memegang kita, menuntun kita supaya setapak demi setapak kita berani menjalaninya, supaya kita bisa menghidupkan yang disebut dengan bersukacita dalam pengharapan, menghidupkan pengharapan kita. Dan pada akhirnya ketika proses kesabaran itu kita jalani, dan kita menemukan apa yang kemudian menjadi fajar yang menyingsing, lalu kita berkata, bukan ini yang saya harapkan, bukan ini yang saya mau. Apakah kita bisa menerimanya? Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pengharapan itu, dan kita siap untuk masuk dalam perubahan yang terjadi?
Untuk itu kita membutuhkan relasi dengan Tuhan yang kuat. Membutuhkan satu apa yang dikatakan dasar spiritual kita. Sebab ketika kita menekuni pengharapan dengan sabar, apapun di ujungnya kita tahu, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Viktor Frankl, seorang Yahudi yang tinggal di Austria, ketika ia masuk di dalam kamp konsentrasi, ketika ia kehilangan orang tua dan beberapa saudaranya, apa yang membuat dia berhasil melewatinya dengan hidup? Di sana ia berkata bahwa saya melihat orang-orang yang bertahan hidup dalam penderitaan yang sangat-sangat berat itu, yang sangat tidak memanusiakan, yang membuat orang sampai ke ujung yang disebut dengan pengharapan itu, adalah ketika ia terus memacu dirinya dengan apa yang akan dilakukannya di depan dia, atau apa yang dia imani sebagai sebuah ujung dari perjalanan itu. Oleh sebab itu, menghidupkan tujuan, menghidupkan alasan untuk hidup adalah yang dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Tidak menutup yang disebut dengan jalan buntu di tengah-tengah kegelapan. Pasti di sana kekuatan muncul, membela setiap langkah, betapapun tertatih-tatihnya kita. Di sana kita bisa memaknai diri kita lagi. Ketika kita sampai di ujungnya, apapun yang kita temui pada ujungnya. Sebab kita melakukannya di dalam apa yang disebut dasar iman. Kita minta Tuhan yang pegang, menuntun. Dan ketika kita sampai pada apa yang disebut dengan jalan keluar, kita bisa berdamai dan bisa masuk, kalaupun itu tidak seperti yang kita pikirkan dan inginkan. Tertullian berkata, pengharapan adalah kesabaran dengan lampu yang menyala. Jadi orang yang punya pengharapan, orang yang mencari makna hidupnya, itu buku dari Viktor Frankl yang kemudian sangat laku. Sebab dia bicara tentang manusia selalu mencari makna hidupnya. Dan dalam proses untuk menemukannya, kita ikut bersama yang dikatakan Tertullian. Bahwa kita harus menjalaninya dengan kesabaran yang membawa minyak yang ada cahayanya. Lampu yang menyala adalah sebuah sinar yang akan terus menuntun kita. Sebab kesabaran itu tidak bersifat pasif. Kesabaran adalah gerakan aktif. Baik memacu diri, baik melihat terus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita, maupun terus meyakini bahwa bersama Tuhan kita akan sampai pada apa yang kita harapkan. Paul Kulho berkata, dua ujian yang tersukar pada jalan spiritual adalah kesabaran untuk menunggu saat yang tepat dan keberanian untuk tidak kecewa dengan apa yang kita jumpai. Menunggu, sabar menunggu waktu yang tepat, artinya kita tidak gegabah, kita tidak frustrasi, kita tidak kehilangan makna hidup kita. Kita terus di dalam apa yang kita jalani, menunggu apa yang dikatakan saat yang tepat. Saat yang tepat adalah ketika kita menemukan pintu keluar yang dari Allah. Sebuah pembukaan fakta dari apa yang kita harapkan. Dan yang kedua menurut saya itu bagian yang luar biasa. Keberanian untuk tidak kecewa dengan apa yang kita jumpai. Saudara, kadang-kadang kekecewaan terhadap apa yang kita jumpai dalam sebuah proses panjang membuat kita kehilangan keberanian untuk mengimani bahwa itu adalah bagian dari pengharapan itu sendiri. Pasti mengadaptasi apa yang kita jumpai sesudah sebuah proses panjang yang kita jalani dan kita menunggu momen yang tepat di mana Tuhan menganugerahkannya kepada kita, adalah bagian yang tidak gampang.
kadang orang tidak bisa melihat bahwa itulah harapan baru dalam hidupnya. Sebab ia ingin seperti yang dia harapkan. Dan ia tidak tahu bahwa itu pengharapan ketika Tuhan membuka hal yang ada di depannya, walaupun terasa asing. Dan ia mengalami perasaan kecewa ketika itu yang harus diterimanya. Maka bersukacita, kata Paulus. Sebab yang kita harapkan dalam iman kita berjalan bersama Tuhan adalah bagian yang mesti diterima, dimaknai, dan kita kemudian menjalaninya kembali. Kita tahu bahwa itu yang baik karena kalau itu dibukakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita berkeras dengan yang kita inginkan, berkali-kali kita kehilangan pengharapan yang Tuhan anugerahkan. Mari, kesabaran adalah proses menunggu yang aktif. Sebab dengan tenang kita melihat apa yang kita sampai pada ujungnya itu bagian yang kita katakan, inilah yang Tuhan anugerahkan. Satu pembaharuan sikap, cara berpikir, dan keberanian untuk berkata, sudah kujalani, sudah kutempuh dengan ketenangan yang datangnya dari Tuhan, dan aku menerima seluruh apa yang disebut pengharapan itu sendiri. Jangan putus asa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan merasa bahwa frustrasi itu membuat kita berputar-putar, mengamuk, atau menolak. Tetapi kita ingin dengan tenang melihat yang Allah sudah berikan adalah bagian yang di dalamnya kita memberi makna. Man search for meaning. Manusia selalu mencari dan memaknai hidupnya. Karena itu bersukacitalah. Pengharapan itu ada kalau kita terus bertekun dalam relasi yang akrab dengan Tuhan melalui seluruh doa-doa kita. Ketika kita berdamai dengan apa yang kita temukan di ujungnya. Jangan mendahului apa yang bukan milik kita. Jangan merusak apa yang masih harus kita lalui. Tapi temukan Dia yang akan menuntun kita sampai di ujungnya dengan kesabaran, kekuatan, keberanian, dan maju melangkah. Sebab itulah hidup. Tuhan memberkati kita.